Selamat siang teman-teman. Kali ini saya mau sharing-sharing sedikit tentang ketagihan judi. Video ini saya tujukan kepada emak-emak yang suaminya suka judi, terutama judi online, dan juga ke mama yang mempunyai anak yang ketagihan judi, ya. Karena saya sudah punya pengalaman banyak sekali terapi tentang judi untuk menghentikan program itu. Ya, kita mengatakan itu program. Judi itu sebenarnya adalah program di pikiran. Kalau tidak dicabut program itu, maka dia akan melakukan terus-menerus. Nah, kita akan menyampaikan kenapa terjadinya judi itu bagaimana. Awal mulanya bagaimana, kok iso ketagihan gitu. Ya. Semua perilaku apapun itu biasanya dimulai dari kecil-kecilan dulu, dari sedikit dulu, kemudian berulang akhirnya menjadi besar. Ketika besar maka susah sekali, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi ada kebiasaan, susah sekali untuk dilepaskan. Mungkin saja suami mak-mak ini dalam keadaan kesulitan dana. Dia merasa susah sekali untuk mencari uang dan pikirannya buntu. Akhirnya mereka coba-coba main judi online. Nah, pada waktu pertama pasang pasti dia menang. Kedua pasang menang, ketiga pasang menang. Nah, ketika menang itu tadinya susah sekali, kemudian mendapatkan jalan keluar tentang uang itu, tubuhnya akan senang sekali, pikirannya senang sekali, perasaan senang sekali. Sehingga itu terekam. Itu menjadi awal kenapa judi itu senang gitu. Nah, keduanya menang lagi, ketiganya menang lagi. Akhirnya oleh pikiran ini didefinisikan bahwa judi itu sangat menyenangkan, mudah dan menyenangkan. Akhirnya dia keterusan, akhirnya kalah. Apalagi kalau judi online. Judi online itu memang diprogram, kelihatannya ya, saya bukan bandar. Untuk seseorang itu menang di awal, ini merupakan cara untuk membuat orang ketagihan dan akhirnya lama-lama kalah itu. Judi itu kan diprogram, makanya jangan melawan judi. Tapi kenapa ketika sudah judi itu tidak bisa dihentikan? Karena ketika judi itu dia merasa senang sekali. Oleh pikiran kita didefinisikan menjadi solusi, jalan susah menjadi menyenangkan, kan begitu. Kayak jalan keluar kesusahan terhadap uang itu ya judi itu. Nah, itu diprogram oleh pikiran ini. Sehingga kalau sudah terbentuk menjadi suatu program, apabila dalam situasi kondisi terjepit, contoh yang tadi saya katakan, orang akan melakukan berulang lagi, judi lagi. Nah, salah satu cara untuk menghentikannya itu programnya itu dicabut. Seorang hipnoterapi bisa mencabut berbagai macam program di pikiran. Jadi program-program yang tidak mendukung kehidupan sebaiknya memang dicabut untuk menghilangkan itu. Ya, atau suatu hari dia sudah terbentur pada suatu kenyataan sehingga orang bisa berbalik. Tapi ini susah sekali. Jarang sekali orang yang judi kemudian sadar itu. Sadarnya sudah berlarut-larut, sudah parah itu rata-rata begitu. Karena sudah parahnya sehingga alam akan membentuk menguji dia atau menghajar dia sehingga dia berubah begitu. Tapi sebaiknya jangan menanti semacam ini ya, jangan menanti, nanti berlarut-larut. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ulangi bahwa terbentuknya ketagihan judi itu dari sedikit akhirnya menjadi bukit. Kalau sudah menjadi bukit, program pikiran sudah masuk di otak dan besar sekali. Apalagi dicampur emosi, kalau judi itu tadinya menyenangkan, maka kalau rekamannya itu menyenangkan akan susah sekali. Karena di pikiran ini, emosi dan pikiran itu kalau bertengkar itu
pikiran kalah. Emosi akan selalu memenangkan. Bahkan 90% aktivitas kita itu sebenarnya ditentukan oleh emosi kita. Begitu ya. Maka hati-hati sekali dengan emosi. Apakah itu marah, benci, senang, dan lain-lain. Oh, itu pengaruh besar terhadap kehidupan kita. Karena memutuskan segala sesuatu 90% dipengaruhi oleh emosi yang menyertai pemikiran kita itu. Ya, demikian, hati-hati. Saran saya kalau bisa ya jangan judi. Kalau bisa. Tapi kalau mau nyoba ya monggo, karena ini urusan pribadi masing-masing ya. Saya hanya menyarankan, apalagi judi online itu melawan komputer ya, melawan program ya sangat susah sekali. Karena saya sudah menemukan atau bertemu dengan beberapa klien ya, saya sebut klien yang sudah habis jual rumah, bahkan dengan istrinya bercerai. Itu kasus-kasus itu banyak sekali yang sampai ke saya. Oke, semoga kita tetap menjadi orang yang baik. Selamat siang, saya Harto, seorang hipnoterapi, praktisi hipnoterapi dari Solo. Sampai jumpa pada lain kesempatan.